Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang biasa mendengar pengajian Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, sudah bisa dipastikan familiar dengan tokoh bernama Kang Rohin dan Kang Mustafa. Sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya siapa sebenarnya kedua tokoh tersebut, tokoh nyata atau hanya tokoh fiktif belaka. Jujur saja, saya dulu mengira Kang Rohin dan Kang Mustafa ini hanya karakter fiktif saja sebagai pemanis pengajian. Kalau kamu sempat menonton video YouTube Gus Baha di acara Shihab dan Shihab yang dipandu Najwa Shihab, kamu juga akan tahu kalau Kang Mustafa dan Kang Rohin itu betulan ada. Hanya saja tidak ada informasi lanjut mengenai siapa itu Kang Rohin dan Kang Mustafa. Di video-video yang lain juga sangat minim informasi mengenai keduanya. Beruntung saya berhasil menemukan informasi di mana kediaman Kang Mustafa dan Kang Rohin. Rumah Kang Mustafa sendiri berada di Dusun Meranggen Pleret. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Jalan Imogiri Timur. Bangunannya sederhana, cat hijau yang sudah kusam menyelimuti dinding rumahnya. Di depan rumah terdapat pohon palem yang sedikit berbuah. Sekedar informasi bahwa Kang Rohin telah menerbitkan buku. Buku tersebut membuat kisah perjalanan Kang Rohin dan kisah-kisah yang tidak banyak diketahui oleh publik. Nah, karena Kang Rohin sudah menulis buku, banyak juga yang mendorong Kang Mustafa untuk menulis buku. Karena banyak akun YouTube atau seleb-seleb media sosial yang datang dan mengambil keuntungan dari keduanya. Padahal keduanya hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa disebut serba kurang. Untuk itu, salah satu cara untuk membantu ekonomi Kang Rohin dan Kang Mustafa adalah dengan mendorong keduanya berkarya. Dalam berbagai ceramahnya, Gus Baha kerap melibatkan murid-muridnya seperti Kang Rohin dan Kang Mustafa dengan sebutan Cah Keriting. Alasan dilakukannya hal tersebut sebenarnya karena dalam dialog imajiner dibutuhkan objek untuk menjelaskan duduk suatu perkara. Perlu adanya penjelasan contoh kasus yang membutuhkan gambaran pelaku. Lagi pula, relasi guru dan murid di antara mereka sudah berlangsung cukup lama. Belasan tahun bukanlah waktu yang sebentar, pastinya telah terjalin rasa kasih sayang guru dan murid di antara mereka, sehingga tidak mungkin ada niatan ingin mengecilkan, bukan sekedar pemanis atau intermezzo pemecah kebukuan suasana. Beliau melakukan hal tersebut juga karena dalam tradisi NU, seorang kiai yang karismatik biasanya akan menunjukkan sisi kemanusiaannya kepada publik, semata-mata untuk menunjukkan bahwa mereka juga manusia yang bisa khilaf dan salah. Tujuannya untuk mencegah pengkultusan yang menyebabkan mereka terlalu dipuja. Jadi jangan kaget jika ada kiai yang menyinggung masalah sensitif, seperti amplop ataupun kelon dalam ceramahnya. Ketahuilah, itu dilakukan hanya sekedar menunjukkan sisi kemanusiaan mereka di mata publik, bahwa mereka juga manusia dengan sisi kemanusiaannya. Namun terkadang tindakan tersebut dilakukan dengan berlebihan oleh sang kiai. Sebenarnya Kang Mustafa sudah pernah mendengar nama Gus Baha sejak tahun 1992. Saat itu dia masih nyantri di Jember. Nama Gus Baha sangat mentereng di pesantrennya karena jadi satu dari 3 orang Indonesia yang hafal Sahih Bukhari Muslim di era itu. Saat kembali ke Yogyakarta, Kang Mustafa ngaji di Jajaran yang tidak jauh dari rumahnya. Pada tahun 2014, ketika sang kiai di Jajaran wafat, Kang Mustafa merasa perlu mencari gandolan baru. Nah, saat itulah dia mendengar Gus Baha akan tinggal di Yogyakarta. Tanpa pikir panjang, Kang Mustafa pun langsung berniat ingin ikut ngajinya Gus Baha. Meski usia Kang Mustafa lebih tua 3 tahun dari usia Gus Baha, namun Kang Mustafa tidak peduli. Dia tahu betul kapasitas kealiman Gus Baha. Yang penting punya gandolan, begitu alasan sederhananya. Kang Mustafa pun masuk satu di antara 9 Asabiqunal Awalun yang pertama-tama ikut ngaji bersama Gus Baha pada tahun 2005. Kang Mustafa mengenang bagaimana dulu forum ngaji Gus Baha sangat terbatas. Mereka mengaji di kontrakan yang disewa Gus Baha tidak jauh dari kediaman Kang Mustafa. Forum ngaji itu sempat berhenti akibat gempa yang melanda Jogja pada tahun 2006. Agar tetap bisa lanjut, tempat ngaji kemudian dipindah ke kediaman Kiai Rumanto, salah seorang murid Gus Baha lain di daerah Bedukan Pleret. Rumah itulah yang hingga kini menjadi tempat transit Gus Baha ketika berada di Yogyakarta. Sementara pengajian Gus Baha dilaksanakan di pondok pesantren Izzati Nuril Quran yang didirikan oleh Kiai Rumanto. Kang Mustafa merasa Gus Baha sebagai guru yang sangat memahami muridnya, baik lahir maupun batin. Misalnya ketika Kang Mustafa sudah merasa kangen dengan Gus Baha, tiba-tiba saja Gus Baha bertamu ke rumahnya, padahal Kang Mustafa tidak pernah meminta secara langsung, hanya membatin saja. Pada kesempatan yang lain, pernah satu kali Kang Mustafa bermimpi, rumahnya didatangi Gus Baha. Dalam mimpi itu, Gus Baha masuk berkeliling ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Gus Baha benar-benar datang ke rumahnya.
yang membuatnya merasa sangat beruntung. Setiap kali berkumpul, Gus Baha selalu duduk di sampingnya. Saya sering ditraktir, padahal yang lain enggak, kata Kang Mustafa sambil tertawa. Di antara para murid yang lain, Kang Mustafa merasa bahwa dirinya paling embeling. Mungkin itu yang bikin Kang Mustafa menjadi satu-satunya murid yang berani membangunkan Gus Baha kalau sedang tidur. Hanya saja dengan pola komunikasi yang santai, hubungan guru dan murid ini terasa unik karena begitu akrab, benar-benar seperti sahabat sendiri. Kini kita semua tahu, Kang Mustafa ikut terkenal gara-gara pengajian Gus Baha sudah mulai menyebar di berbagai platform media sosial. Hanya saja Kang Mustafa sadar, menjadi viral itu tidak otomatis bisa bikin dia kenyang. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Kang Mustafa berjualan daging ayam di Pasar Ngoto, Jalan Imogiri Barat. Kang Mustafa pun berkelakar agar pembaca turut ngelarisi dagangannya. Di ruangan inilah Kang Mustafa mengajar ngaji santri-santrinya. Tidak hanya itu, ruangan ini juga jadi kamar Gus Baha kalau lagi main ke kediaman Kang Mustafa. Lagi-lagi saya mendapat kesan betapa murid Gus Baha yang satu ini juga tidak kalah sederhana. Nasib Kang Ruhin sama seperti Kang Mustafa. Sama-sama sering diminta foto, tapi tidak pernah ditanya nomor rekeningnya. Kang Ruhin menjelaskan buku ini mengungkap sisi lain dari Kang Ruhin, sosok yang ikut viral di pengajian-pengajian Gus Baha. Beberapa kisah di dalamnya adalah hal-hal yang jarang diketahui oleh publik. Sebelum pandemi, Kang Ruhin bekerja sebagai pengrajin perabotan rumah yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Kerajinannya kemudian dijual di kota-kota besar dan bahkan diekspor. Namun, pandemi membuat usaha bos Kang Ruhin gulung tikar. Karena tempat kerjanya bangkrut, Kang Ruhin pun mulai menulis pengalamannya. Secara garis besar, buku tersebut merupakan perjalanan Kang Ruhin di pertengahan 1990-an. di mana dia sempat mengalami keretakan rumah tangga hingga bertemu dengan Gus Baha tahun 2005. Saat itu, Kang Ruhin mendapat info dari Kiai Rumanto bahwa ada seorang kiai yang dikenal dengan nama Gus Baha akan mulai mengaji di Yogyakarta. Kata Pak Rumanto, kuota santri sebenarnya sudah habis. Kalau mau ikut ngaji, saya harus sowan ke Gus Baha, kenang Kang Ruhin. Demi bisa ikut ngaji, Kang Ruhin pun mengikuti saran Kiai Rumanto. Tidak disangka Gus Baha langsung menerimanya tanpa syarat. Dari sana resmi sudah Kang Ruhin bergabung bersama para Asabiqunal Awwalun. Oh iya, informasi tambahan saja, bahwa usia Kang Ruhin ini sama persis dengan usia Kang Mustafa. Artinya dia juga lebih tua dari Gus Baha. Inilah Kang Ruhin, sosok yang hampir selalu disebut namanya oleh Gus Baha sebagai contoh gayeng untuk menerangkan sesuatu. Seperti murid Gus Baha pada umumnya, Kang Ruhin juga pernah kerentek. Ada perasaan iri karena hampir semua santri Gus Baha sudah dikunjungi oleh sang guru, kecuali rumahnya. Padahal Kang Ruhin juga ingin tabarukan mencari berkah dari kunjungan orang alim. Sampai kemudian ketika Jogja dilanda gempa pada tahun 2006, rumah Kang Ruhin pun ikut runtuh. Dalam keadaan belum sempat renovasi, Kang Ruhin pun membangun sebuah tenda seadanya di reruntuhan rumahnya. Uniknya, pada suatu waktu ketika sedang ngopi-ngopi santai di rumah Kiai Rumanto, datang Gus Baha yang minta ditemani melihat rumah Kang Ruhin. Kang Ruhin tentu terkejut mendengar permintaan itu. Sesampainya di rumah Kang Ruhin, Gus Baha hanya melihat-lihat saja. Tidak ada aktivitas berarti, memang rumahnya sekedar tenda saja. Bahkan tempat buat sholat pun belum ada. Di tengah segala keterbatasan menghadapi bencana, Kang Ruhin merasa sangat bahagia. Rumahnya dikunjungi sang guru. Kang Ruhin mengaku begitu kaget karena tidak pernah mengutarakan keinginannya supaya rumahnya dikunjungi, tapi langsung keturutan tanpa pernah meminta. Kang Ruhin pernah ditanya, kenapa panjenengan sering disebut Gus Baha di setiap pengajiannya? Kalau itu yang tahu Gus Baha, jawab Kang Ruhin. Namun Kang Ruhin menduga dirinya dan Kang Mustafa itu sering dijadikan contoh karena termasuk santri paling embeling di antara murid yang lain, terutama Kang Mustafa, kata Kang Ruhin. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah lain yang sangat menarik. Namun, biar kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu beli bukunya Kang Ruhin sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi umur panjang, sehat walafiat dan perlindungan bagi guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.